PAP prediksi akhir pekan. Kali ini kita akan membahas pertandingan yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti. Setelah kita lihat sebelumnya pertandingan yang terjadi di hari Sabtu dan kemarin itu, kita banyak kayaknya meleset Jod ya, bisa dibilang Jodnya. Apa mungkin karena kita prediksinya terlalu lama, terlalu jauh hari, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi saat pertandingan mau dimulai itu Asia handicapnya banyak yang berubah Jod ya. Iya, banyak bola-bola yang pindah haluan. Jadi kali ini kita ngebahasnya lebih dekat lagi lah sebelum pertandingan ya. Ini kita coba di hari Kamis nih. Coba prediksi hari Kamis, coba kita lihat nanti dari Sabtu banyak yang berubah atau enggak. Oke. Ya, langsung aja nih Jod ya. Masuk ke pertandingan pertama nih, masih di Bundesliga, lanjutan dari pekan ke-31. Oke, langsung nih pertandingannya antara Hertha Berlin melawan Eintracht Frankfurt. Yang dilihat kalau dari klasemen sementara Hertha Berlin ada di peringkat 9 dengan 38 poin, sementara Eintracht Frankfurt ini ada di peringkat 11 dengan 35 poin. Dari peringkat juga berdekatan Jod ya. Poinnya juga cuma selisih 3 nih. Nah, tapi kalau dilihat dari klasemen pertandingan 5 sebelumnya, Hertha Berlin ini menang 3 kali, seri 1 kali, kalah 1 kali. Sementara Eintracht Frankfurt sendiri menang 2 kali, seri 1 kali, kalahnya 2 kali. Nah Jod, gimana Jod pertandingan kali ini nih? Kalau menurut lo nih Jod? Kalau gue lihat nih pertandingannya menentukan maksud gue nggak menentuin dua-duanya ya, peringkat tengah kan. Karena ini Berlin sama Frankfurt nih. Cuman kalau di sini Asia handicapnya 1/4, over undernya 3, kayaknya di dekat-dekat hari mau main bakal turun jadi lek-lekan. Jadi mumpung masih jauh hari, mending langsung tahan aja. mending langsung tahan ya. Karena masih untung 1/4 bola. Jadi gimana nih buat para betor gimana Jod? Tahan 1/4. Tahan ya. Tahan Frankfurt, jangan lupa ya, tahan Frankfurt. Nah langsung nih Jod, masuk ke pertandingan kedua nih Jod. Antara Hoffenheim melawan Red Bull Leipzig. Kalau dilihat dari klasemen ini, Hoffenheim ada di peringkat 7, sementara Leipzig ada di peringkat 3. Nah kalau dilihat kayaknya nih cukup menarik Jod ya. Karena pertandingan kali ini benar-benar untuk saling menjauh dari kejaran lawan-lawan yang lainnya nih. Karena Hoffenheim sendiri pengen masuk ke zona Eropa, sementara Leipzig ini pengen mengamankan tiket lolos otomatis ke Liga Champions nih Jod. Nah, udah gitu dilihat dari pertemuan 5 pertandingan sebelumnya, Hoffenheim ini menang 2 kali, seri 2 kali, seri kalahnya 1 kali. Sementara Leipzig ini menang 2 kali, seri 3 kali. Kayaknya kalau dilihat dari 5 pertandingan sebelumnya ini, Leipzig masih cukup positif juga ya untuk maksimalkan poinnya. Nah, kalau dari Inanya sendiri gimana Jod? Dari Asia handicap berapa Jod? Ini si Leipzig ngasihnya gede banget. Leipzig ngasihnya gede? Tuan rumah dikasih 1/4. Anjir. Over-undernya juga gila, 3,5 bola. Gokil. Kayaknya nih hati-hati nih ya buat para betor ya, karena kita tahu sendiri minggu lalu itu Leipzig sama juga ngasihnya puranya juga gede. Gede mulu. Tapi skornya Nggak nyampe, cuman 1-1 juga. Pokoknya kemarin tuh Bandung menang banyak ya. Nih kali ini jangan sampai kecewa lagi nih. Untuk pertandingan ini gue masih sure sama Hoffenheim ya, karena dia masih posisinya ngejar zona Eropa nih, cuma beda 2 poin sama Wolfsburg. Nah, Udah gitu juga sekarang dikasih lagi handicap 1/4. gede banget ya pokoknya ya. Kayaknya masih untung kalau nahan Hoffenheim. Oke, jadi tim para betor di luar sana gimana Jod? Tahan Hoffenheim. Tahan Hoffenheim. Oke, nih Jod, masuk kita langsung ke Liga Spanyol nih. Dia sekarang udah mulai mau melanjutkan sisa-sisa pertandingan. Bahwa di Liga Jerman ini kita tahu dia udah memulai liga jauh-jauh hari lah hitungannya gitu, udah beberapa pekan dia mulai.
Nah, Spanyol ini baru mulai nih Jod. Nah, kalau dilihat dari klasemen sementara, Celta Vigo ini kan ada di peringkat 17 nih dengan 26 poin. Nah, sementara Villarreal ada di peringkat 8 nih dengan 38 poin. Nah, kalau dilihat 5 pertandingan sebelumnya, Celta Vigo ini menang 2 kali, serinya 3 kali. Nah, dari Villarreal ini dia kalah 3 kali, menang 1 kali, serinya 1 kali. Kalau dari 5 pertemuan sebelumnya kayaknya Villarreal jelek banget Jod ya. Masih bagusan dari Celta Vigo nih. Ini dilihat dari klasemennya juga sama kayak Hoffenheim sama Leipzig lah. Masih pengen menjauh dari kejaran masing-masing tim ya. Celta Vigo mau beranjak dari zona degradasi, sementara Villarreal ini mau naik buat ngejar tiket Liga Eropa. Nah, Jod, kalau dilihat dari Asia Handicapnya berapa Jod? Ini bawa seimbang. Seimbang? Lekan. Over-under 2,5. Over-under 2,5? Nah, ini bolanya sebenarnya bingung kalau memilih tim ya. Nah, soalnya dua-duanya punya kepentingan nih, sama-sama notok lah istilahnya. iya. Tapi yang menurut gue pasti kayaknya dua-duanya bakal berusaha nyetak gol, saling nyetak gol. Jadi menurut gue di sini main over aja. Oh, jadi tips parameter luar sana main over 2,5 bola. Over 2,5 bola ya. Oke. Nah, langsung Jod, masuk ke pertandingan keempat. Ini masih di Liga Spanyol nih. Ini menurut gue cukup menarik nih Jod ya, karena Valencia sama Levante ini kan bisa kita sebut sebagai derby Valenciano. Dia dua tim berlogo kelelawar ya. Nah, kalau dilihat dari klasemen sementaranya, Valencia ada di peringkat 7 dengan 42 poin, sementara Levante ada di peringkat 13. Nah, dilihat dari 5 pertandingan sebelumnya, Valencia ini baru menang 1 kali, seri 1 kali, kalahnya 4 kali. Sementara Levante menang 2 kali, kalah 2 kali, seri 1 kali. Nah, ini tuh kayaknya memang secara klasemen bisa dibilang Valencia jauh lebih unggul lah. Mungkin dari materi pemain juga. Tapi ini berhubung ini derby dan juga laga pembuka di Spanyol, kayaknya bakal seru nih Jod ya. Nah, kalau dari Asia Handicapnya berapa nih Jod? Valencia ngasih 3/4 bola, over-undernya 3. Over-under 3? Oke. Dan si Valencia ini kalau main di kandang nggak pernah kalah ya dalam 5 pertandingan terakhir. Dia menang mulu. Oh, nggak pernah draw dia. Oh, pas lawan Levante menang terus dia nih? Iya, Oke. Oke. Jadi menurut gua di pertandingan kali ini main atas. Main atas nih ya? Ya. Ajar Valencia. Oke tuh Betor, jangan lupa ya, ajar Valencia. Nah ini Jod, kita langsung masuk pindah ini lagi nih, pindah negara lagi nih. Kita sekarang langsung masuk ke Italia. Nah tapi yang menariknya di sini di Italia, kalau dari Jerman yang pas mulai itu liganya, Spanyol juga yang dimulai liganya bukan cupnya. Nah kalau dari Italia ini kopanya nih Jod nih. Kalau di pertemuan sebelumnya kan skornya imbang ya, berakhir imbang 1-1 nih, main di Milan. Nah sekarang main di Juve dengan hasil imbang kemarin, kayaknya Juve masih diunggulin nih Jo dari gol tandangnya. Nah kalau untuk pertandingan ini gimana Jod? Asia Handicapnya Jod? Untuk Asia Handicap pertandingan Juve ini, Juve ngasih 1 bola. Juve ngasih 1 bola? Ngasih 1 bola. Terus over-undernya 2,5 bola. 2,5 bola over-undernya? Ya. Gokil. Tapi di pertemuan pertama Juve nggak mendominasi ya pertandingan ini. Malah banyak Milan yang bikin cetak peluang banyak, malah Milan. Milan ya yang bikin peluang banyak ya? Iya. Makanya buat pertandingan kali ini dengan ngasih handicap 1 menurut gua kegedean banget. Kegedean ya? Kegedean. Apalagi juga dia baru pada mulai main bola lagi kan. Belum tahu situasinya kayak gimana. Ya, dan juga kan infonya kan kalau yang gue denger nih di Bundesliga kan udah mulai pergantian pemain 5 nih, ya kan? Spanyol kemungkinan iya. Dan juga mungkin Italia entah di liganya bahkan di Copanya juga mungkin bahkan melakukan pergantian 5 pemain. Nah, dari segi materinya gimana Jod menurut lu Jod? Ya, kalau pergantiannya 5 yang diuntungin justru Juve ya. Juve ya? Karena dia pemain lapis 1, lapis 2-nya imbang sebenarnya, nggak jauh-jauh amat.
Nah, performnya. Kalau Milan kita tahu sendiri ya kan, jangan-jangan lapis 2, iya. lapis satunya jemblek. Tapi untuk pertandingan kali ini handicapnya 1 kegedean. Kemudian ya. Iya. Jadi gimana Jod? Buat para wetor di luar sana nih, buat masang pompa nih. Tahan Milan. Tahan Milan aja ya. Paling ujung-ujungnya minimal ya draw lah. Kalau si Juve-nya menang tipis paling nggak Oke, gede. ya. Oke, itu baik ya, jangan lupa ya. Tahan Milan. Oke. Sekian prediksi akhir pekan kali ini. Kita berjumpa di pekan berikutnya.